saksikan ya Allah, kata setan ini, mulai sekarang saya akan menggoda manusia. Ini gara-gara Adam nih, saya dikeluarkan dari surga sampai hari kiamat, sehingga nanti anak keturunannya akan menemani saya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berada di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka memerdekakan diri kita dari kebodohan, sehingga kita bukan hanya merdeka raganya, karena kebetulan kita berada di bulan Agustus, di mana kita seluruh rakyat Indonesia sedang bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, yang sekarang sudah berumur 77 tahun. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan, sehingga ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ngomong masalah kemerdekaan, kita masih ada PR yang banyak ya. Di antaranya adalah kemerdekaan dari godaan setan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwasanya setan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ini maksudnya sebagai peringatan dari Allah ya, agar kita selalu waspada. Karena setan selain sombong, dia juga songong. Sombong bin songong ya, lengkap banget ya. Sombongnya kenapa? Jadi dulu kan setan sebagaimana kita tahu ya, dulu penghuni surga ya. Bahkan setan itu alim loh, kita kalah alimnya. Namun ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dengan sombongnya dia menolak. Dia bilangnya, apaan saya suruh nyembah Adam yang dibuat dari tanah? Tanah kan kotor. Bahkan kalau sudah kadang terkena najis. Kalau saya terbuat dari api, saya lebih hebat, lebih mulia. Ngapain saya sujud ke Adam yang dibuat dari barang yang kotor? Itu sombongnya setan. Meskipun objeknya ke Nabi Adam, tapi hakikatnya dia sombong kepada Allah. Ya enggak? Kenapa? Karena Nabi Adam itu ciptaan Allah. Logikanya gini. Ibu-ibu bikin nasi uduk nih ya. Aduh, Kang nasi uduk nih. Bikin nasi uduk. Kemudian disuguhkan ke tetangganya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Bu, saya bikin nasi uduk tasyakuran habis ulang tahun yang ke-65 misalnya. Bagikan ke para tetangga. Kemudian, mohon maaf nih, tetangganya menghina nasi uduk ini. Ah, apaan nasi uduk? Saya Bu, udah bikin nasi kebuli lebih enak. Dia kan menghina nasi uduk, tapi hakikatnya dia menghina siapa? Yang membikin.
Sama kayak setan, dia menghina Nabi Adam, tapi hakikatnya dia menghina Allah. Makanya setelah itu dia diusir dari surga oleh Allah. Kalau kamu nggak mau menyembah Nabi Adam, padahal ini bukan menyembah untuk menuhankan, menyembah untuk menghormati. Perintah sujudnya pun bahkan sebagian ulama mengatakan bukan sujud yang kayak kita sholat. Sujud sekedar untuk menghormati. Mungkin kalau kita gambar kayak orang Jepang, arigato gitu misalnya. Gitu doang gitu ya mungkin ya. Nggak sujud untuk kayak kita lagi sholat. Jadi bukan menyembah kayak menuhankan, tapi untuk menghormati ciptaan Allah. Nah setelah diusir, pergi kamu dari surga kata Allah ya. Nah ini songongnya setan nih. Udah diusir dia nggak tahu malu. Udah sombong, salah, songong pula. Songongnya gimana? Dia masih nego sama Allah. Ya Allah, nggak apa-apa lah saya diusir. Tapi tolong jangan matikan saya sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun kata setan. Tolong jangan cabut nyawa saya dan keturunan saya sampai nanti hari kiamat. Udah dikasih sama Allah. Jadi masih nego. Udah gitu mungkin masih minta cashback kali ya. Jadi ibu ya kalau beli sayur suka nego, suka minta ada cashback, berarti gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau beli sayur nawar gak apa-apa ya. Asalkan nawarnya jangan kejem banget. Kangkung harga 2.000 ditawar, kasih ekak sayurnya. Udah gitu pas dapat ya udah 1.500, pas pulang nyawel timun 1. Ini bonusnya ya. Waduh. Udah dikasih kurang harga, udah gitu minta cashback lagi. Tapi nggak apa-apa, nawar itu sunnah ya. Kata Rasulullah, kalau jual beli sunnah nawar. Nggak apa-apa, itu sunnah Rasulullah. Bahkan ulama kita Habibuna Rizik ya, itu ketika beliau jual, ketika mau membeli beliau nawar ya. Ini harganya berapa? Harganya 100.000 misalnya ya. Ditawar sama Habib. 80 dah, dapat dah. Ya gimana nih ya, untungnya dikit. Akhirnya setelah nego-nego kasih dah. Udah nggak apa-apa 80 contohnya ya. Tapi ketika beliau bayar 100. Jadi beliau dapat 2. Nolong sama sunnah nawar. Itu kecerdasan beliau ya. Ya boleh dipraktekkan ya. Nawar kangkung sampai 500 harga 2.000 ya. Udah gitu pas bayar kasih 2.000. Kok 2.000? Iya saya ngeprank ya. Dapat 2 pahala. Sunnah nawar kemudian bantu tukang sayur tadi kan jadi seneng ya. Jadi ketika setan itu meminta atau nego kepada Allah untuk ditangguhkan kematian sampai hari kiamat, kemudian dia berikrar setan tadi. Saksikan ya Allah, kata setan ini. Mulai sekarang saya akan menggoda manusia. Ini gara-gara Adam nih, saya dikeluarkan dari surga. Maka saya akan goda anak keturunan Adam sampai hari kiamat, sehingga nanti anak keturunannya akan menemani saya di neraka, kata setan. Semenjak itu langsung bergerilya dia. Benar. Setelah diusir, kemudian dia mulai menggoda Adam. Sehingga yang kita tahu dalam Al-Quran, setelah digoda, Adam bersama istrinya Hawa dilarang untuk memetik atau memakan salah satu buah, kemudian karena godaan setan yang terkutuk sehingga tergoda memakan buah tadi. Tapi di sini disebutkan dalam Quran fa'asa Adamu rabbahu fahawa. Ada kalimat aso. Adam bermaksiat, kalau arti letter luck-nya ya, kepada Tuhannya. Nah terus mungkin ada yang tanya, loh katanya Nabi itu maksum, bener gak Nabi maksum? Maksum gak? Kita harus percaya bahwa Nabi itu maksum. Apa itu maksum? Jadi maksum itu terjaga dari maksiat. Nah terus Nabi Adam bermaksiat. Bagaimana cara kita mensinkronkan antara pernyataan Nabi gak maksiat dengan lafaz di Al-Quran? Fa'asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat. Nah, untuk menanggapi hal ini, Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya Ismatul Anbiya menyebutkan, kalau misalnya ya kita mengatakan bahwa Adam bermaksiat ketika di surga karena godaan setan. Beliau mengatakan bahwa
maksiat atau kesalahan yang dilakukan Adam ketika di surga itu dilakukan dalam keadaan sebelum beliau mempunyai status menjadi nabi atau rasul. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengertian rasul adalah manusia laki-laki merdeka yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Pas Nabi Adam disampaikan, manusia kan? Manusia yang lain ada nggak? Nggak ada kecuali istrinya, Hawa. Berarti belum ada umatnya. Maka waktu itu ketika Nabi Adam bersalah atau bermaksiat, kalau kita bahasakan maksiat misalnya ya, itu sebelum Nabi Adam atau sebelum Adam diangkat menjadi nabi atau rasul. Jadi kemaksiatan Adam itu terjadi sebelum menjadi nabi. Nah, ketika menjadi nabi berarti sudah tidak melakukan maksiat. Atau kalau kita katakan semenjak Nabi Adam itu diciptakan sudah diangkat menjadi nabi, maka Imam Fakhrur Razi mentakwil atau mengartikan kalimat-kalimat yang mengindikasikan, indikasi apa ya? Yang sepertinya artinya itu bersalah atau berdosa maksiat, itu bukan seperti itu maksudnya. Makanya kalau kita baru bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Arabnya lihat kamus itu ya, jangan langsung buru-buru mengartikan. Al-Quran itu artinya, maknanya itu luas ya. Gak cukup dengan bahasa Arab yang kita tahu. Kalau kita mau memahami Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, maka kita harus berpedoman pada tafsir. Ulama yang ilmunya sudah luar biasa yang mentafsirkan Al-Quran. Nah, kita ambil dari situ tuh. Jangan baru bisa bahasa Arab apalagi cuma terjemahan udah bisa nyala-nyalain orang ya. Mana dalilnya? Gitu ya. Jangan ditiru seperti itu. Ya tanya dalil boleh kalau sesuai dengan tempat dan keadaan ya. Oke, jadi menurut Imam Fakhrur Razi bahwa kata asok di dalam Al-Quran, kesalahan yang dilakukan oleh Adam, tapi itu bukan kebalikan dari kewajiban. Maksudnya begini, perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi itu bukan larangan yang menyebabkan dosa, atau bukan kebalikan dari kewajiban. Itu adalah merupakan, kalau kita bahasakan, sunnah gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan sunnah, dosa apa enggak? Enggak dosa. Sholat duha, tadi ada yang belum melakukan, dosa enggak dia? Enggak dosa. Jadi menurut Imam Fakhrur Razi, makannya Nabi Adam buah khuldi ketika di surga yang menyebabkan beliau itu dikeluarkan dari surga, itu bukan kewajiban yang Allah tetapkan kepada Nabi Adam. Itu adalah merupakan keutamaan atau kesunahan. Ada banyak sekali tafsir-tafsir dari Imam Fakhrur Razi yang menyebutkan, kalau di Quran kan banyak ya, fa'asok, kemudian Nabi Adam itu dalam doanya inni kuntu minadh dhalimin, kalau orang zalim berarti bersalah, itu dikupas ya. Intinya Adam atau Nabi Adam tetap maksum, tidak merusak kemaksuman dari Nabi Adam. Jadi tadi ya, kalau setan itu sombong dan songong ya. Berbeda dengan Nabi Adam, nenek moyang kita sebagai manusia. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan tadi ya, kalau kita anggap kesalahan, kemudian dikeluarkan dari surga, beliau enggak nego, bahkan beliau minta ampun. Rabbana, mengakui dulu, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, aku zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, maka minta ampun ya Allah. Kalau enggak kau ampuni aku bersama istriku, maka saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu ya bedanya antara setan dengan manusia. Jadi kita berada di kubu yang mana? Kalau kita mengaku kubu manusia sebagai anak cucu Adam, maka jangan sombong dan songong ya. Jadi penuh rendah hati, mengakui kesalahan dan mohon ampun. Jadi tadi ya, semenjak setan dikeluarkan dari surga sudah berikrar, saya akan menggoda manusia, menyesatkan manusia sampai nanti hari kiamat. Jadi godaan setan kepada manusia ya,
Itu setan juga punya pangkat-pangkat ya. Ada yang kopral ya, ada yang bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7. Buat pusing. Jadi ketika dia menggoda seorang wali, diutus setan wali juga. Jadi suatu ketika Imam Ghazali sedang berzikir ya. Imam Ghazali seorang wali, alim luar biasa ya. Ketika sedang zikir malam, khusyuk, tiba-tiba ada suara nih. Yo Ghazali. Kalau kita gimana nih? Di kamar sendirian ada yang manggil-manggil sendirian ya. Langsung lari. Ini manggil, ya Ghazali. Kalau bahasa Ciputatnya, cukup. Udah nggak usah ibadah lagi. Ibadahmu sudah cukup, sudah level, sudah mentok. Sudah saya cukupkan. Saya ini Tuhanmu. Saya sudah menerima semua ibadahmu. Ibadahmu sudah luar biasa. Cukup sampai sekarang. Setelah ini kamu nggak usah sholat lagi, nggak usah ibadah lagi. Ibadahmu yang sudah kamu lakukan sudah mencukupi untuk masuk surga. Jadi sekarang kamu bebas. Ini kata suara tadi yang ngaku sebagai Tuhan. Apa jawab Imam Ghazali? Ikhla anta ya setan. Biar gak ngantuk ya. Kata Ghazali, minggat kamu setan. Minggat tahu ya? Minggir. Diusir sama Ghazali. Jadi meskipun pertama dia ngakunya Tuhan ya, Allah, tapi Ghazali tahu ini setan nih. Pasti setan yang sombong dan songong itu. Kenapa? Karena kalau Allah nggak mungkin dia memerintahkan untuk hambanya berhenti ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sampai sudah meninggal. Jadi nggak ada sejarahnya Allah memerintahkan orang untuk berhenti ibadah. Meskipun ibadahnya sudah luar biasa. Setelah itu dia ngakak setannya. Hahaha. Ngaku, iya saya setan. Kok tahu ya? Karena kamu iya, kata Ghazali, iya saya setan karena nggak mungkin Allah memerintahkan hambanya untuk berhenti ibadah. Kemudian Imam Ghazali tanya, wahai setan, sudah berapa orang yang kamu goda seperti ini? Kemudian mereka terbujuk sama godaanmu. Sudah ribuan, wahai Ghazali. Ribuan orang yang saya goda, dia rajin ibadah. Kemudian saya goda, dia tergoda, kemudian dia menjadi pengikutku, nggak beribadah. Itu kenapa setan? Karena mereka nggak punya ilmu. Jadi ini secara tidak langsung bocoran dari setan ya. Jadi setan sesongong-songongnya ada baiknya juga ya. Ngasih bocoran. Jadi kalau misalnya kita nggak berilmu, itu bahaya tuh. Akan jadi makanan empuknya setan. Makanya kita yang berkumpul di sini itu dalam rangka memerdekakan diri dari setan. Kita di sini ngaji untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk melepaskan diri dari godaan setan atau untuk membentengi. Siapa tahu ntar malam lagi sholat ada suara yang manggil kayak tadi ya. Kita punya bentengnya, udah ada dasarnya. Oh, kalau itu berarti setan. Karena kita udah tahu. Kalau yang nggak tahu kan, saya sudah dianggap sama Allah, sudah dapat tiket nih, tiket surga. Sekarang saya bebas. Kemudian tadi ya, setan itu kadang ada baiknya, tapi jangan tertipu. Kadang mereka berbuat baik, tapi ada maunya. Contohnya ada satu kisah begini ya. Ada seorang hamba yang rajin sholat jamaah. Makanya kalau bapak-bapak bagusnya sholat jamaah di majelis, di masjid, di musola gitu ya. Karena pahalanya luar biasa ya. Fadilahnya luar biasa dan pasti diterimanya ya. Kalau ibu-ibu di kamar ya, boleh di musola kalau misalnya tidak mengundang fitnah ya. Fitnah itu keburukan. Jadi ketika dia pergi dari rumahnya untuk sholat jamaah, di tengah jalan sebelum sampai ke masjid, tahu-tahu kepleset jatuh. Mana jalanan becek. Jadi pas jatuh, bajunya putih pula, kotor, hitam mukanya, becek. Kemudian dia pulang, mandi. Karena becek kan, kotor, mandi, ganti baju, berangkat lagi. Nggak putus asa ya. Kalau kita gimana? Udah malas mana hujan, gerimis ya, becek, kotor, di rumah aja sama istri ya. Tapi dia nggak putus asa, nggak nyerah, berangkat lagi, di tengah jalan jatuh lagi. Tapi ini jangan dikatakan jatuh di
lubangnya sama 2 kali, jangan ya. Ini karena memang licin malam ya, kemudian nggak lihat jalan. Pulang, mandi, ganti baju lagi, berangkat lagi untuk jamaah. Ini imannya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Harus kita tiru. Nah, ketiga kalinya tiba-tiba di jalan dia ada yang nemenin. Oh, ada temannya nih. Temannya bawa obor. Bukan cuma itu, bahkan tadi dituntun. Ayo sini. Awas dulu bang, minggir. Awas becek, minggir lagi. Awas tai kucing. Dituntun sampai ke masjid. Selamat nggak? Nggak jadi jatuh lagi. Sampai ke depan masjid, kemudian orang yang nuntun tadi yang bawa obor, silakan sholat dengan tenang. Dia masuk. Kemudian, loh, ayo dong bareng sholat. Enggak, kamu aja yang sholat. Loh, emangnya kamu gak sholat, terus ngapain ke masjid? Iya, saya setan. Kalau kita gimana? Dari tadi di tengah jalan ditemani setan. Pas ditanya, loh kamu siapa? Ngikik dia, hihihi saya setan, gimana? Kita lari gak? Yang nemenin aku, saya kuntilanak misalnya. Loh terus kenapa kamu baik banget? Nuntun saya, nganter saya sampai ke masjid, sampai saya nggak jatuh. Tadi saya sudah 2 kali loh. Curhat ya, curhat colongan. Sudah 2 kali saya jatuh, ketiga kalinya untung kamu tolong sampai sini. Iya, ngaku lagi dia. Iya, mohon maaf. Maaf nih setan nih, tahu maaf ya. Sebenarnya tadi yang bikin kamu jatuh itu sayang. Kamu ya, ngaku. Kalau kita ada yang zolimi gitu ya, ada yang nyeleding ya di jalannya. Tahu orangnya ngaku ya. Oh ternyata kamu yang bikin saya repot tadi. Ini saya benjut nih. Ayo di mana yuk langsung. Kita selesaikan deh. Tapi orang ini karena dia penyabar, kemudian dia nanya. Terus apa maksud kamu ya? Yang pertama jatuh itu saya yang nyeleding. Tahu nyeleding ya? Ditekel. Kakinya dihalangin gitu ya. Kemudian jatuh. Tujuannya biar kamu nggak jadi sholat jamaah di masjid. Tapi ternyata kamu bandel ya, kata setan tadi. Kamu pulang mandi, ganti baju, berangkat lagi. Setelah kamu berangkat, saya melihat dosa kamu dan keluarga kamu itu diampuni. Atau dosa kamu dulu, dosa kamu diampuni. Semua dosa kamu diampuni. Kemudian ketika saya sliding lagi, berharap kamu nggak jadi berangkat. Ternyata kamu ganti baju, mandi ganti baju, berangkat lagi. Ketika kamu berangkat, saya melihat dosa keluarga kamu itu diampuni semua. Nah, yang ketiga, kenapa saya tuntun pakai obor sampai ke masjid? Saya takutnya kalau saya sliding lagi, kamu jatuh, balik lagi, mandi ganti baju, kemudian kamu berangkat lagi, takutnya sekampung nanti dosanya diampuni. Jadi kalau saya teruskan lagi, bisa jadi se-Indonesia dosanya diampuni semua. Maka ketika semuanya diampuni, godaan saya selama ini sia-sia. Saya udah capek goda sama anak buahku, kemudian dengan begitu saja diampuni. Sehingga saya tuntun kamu menuju ke masjid agar kamu selamat ke masjid, kemudian nggak terjadi yang seperti tadi, sehingga Allah nggak mengampuni semua dosa orang yang ada di sekitar kamu. Jadi itu juga salah satu antara fadilah dari sholat berjamaah gitu ya, bisa mengampuni atau selain fadilahnya sangat banyak ya, juga mengampuni dosa-dosa yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, setan gak ada kamusnya. Jadi dalam kamus persetanan ya, gak ada sejarahnya dia berbuat baik. Kalaupun berbuat baik, dia pasti ada maunya. Jadi semoga mudah-mudahan kita dibebaskan dari belenggu atau dari godaan setan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga diberikan nikmat kemerdekaan yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.